Halo para pecinta drakor, Mimin mau ngelanjutin episode sebelumnya. Nah, Namsera ditemani Dirta ke bandara untuk segera terbang ke Makau. Ligun menelpon Sera menanyakan apa Sera sudah akan berangkat. Sera membenarkan dan berkata kalau sekarang dia sudah ada di bandara. Nah, tiba-tiba saja ada panggilan masuk di ponsel Sera. Telepon kali ini ternyata dari Thomas, salah satu rekannya di Amerika. Nah, Thomas memberitahu Sera kalau tim di Amerika mereka akan menggunakan Sera sebagai balerina utama yang memerankan Odette. Jadi dia mau Sera segera kembali ke New York untuk latihan sebelum pentas dimulai. Sera galau sekali. Apa yang harus dia pilih saat ini? Cintanya kah atau mimpinya? Apakah dia bisa melepaskan mimpinya itu? Jika Ligun bisa menunggunya selama 6 tahun, lalu apa salahnya jika Ligun menunggunya lagi kali ini, hanya kali ini? Ligun sedang menikmati nikmatnya dipijat dua orang yang berniat buruk kepada Ligun, mulai akan melaksanakan rencana lainnya, karena rencana pertama mereka tidak berhasil. Kedua orang itu mendekati tempat Ligun dan menyuap si tukang pijat agar digantikan oleh mereka. Rekan yang satunya memijat dan pria satunya mulai mencampur minuman Ligun dengan obat kuat. Tanpa curiga, Ligun menerima minuman itu dan langsung menenggaknya habis. Kedua pria tersebut sangat senang melihat umpannya berhasil dengan sukses. Minuman itu mulai bereaksi di tubuh Ligun. Tiba-tiba saja Ligun merasa lemas dan terjatuh. Presdir Park dan temannya senang melihat Ligun terjatuh, tanda bahwa obat itu sudah bekerja. Presdir Park dan temannya sudah menyamar sebagai petugas kebersihan yang bebas masuk kamar. Mereka siap menuju kamar Ligun dan melaksanakan rencana selanjutnya. Saat sudah masuk ke kamar dan mendapati tubuh Ligun tergeletak pulas di kasur, mereka pun mulai menelanjangi Ligun. Setelah selesai, mereka pun keluar dan tak lupa menahan pintu kamar Ligun dengan balok kayu agar tak sepenuhnya menutup, supaya Nona Kim bisa dengan mudah masuk. Nah, Presdir Park dan temannya pun kembali mendorong troli yang berisi alat-alat bebersih seperti gagang pel. Presdir Park dan temannya hanya berputar-putar untuk memposisikan troli. Nah, ketika itulah salah satu gagang pel tanpa sengaja menyentuh angka 9 di kamar 2009. Kamar Ligun dan membuat angka 9 itu terbalik menjadi angka 6. Jadi, ada dua kamar dengan nomor yang sama, 2006. Nah, minuman yang Myung teguk tadi juga mulai beraksi. Dia kembali ke kamar dengan sempoyongan dan berusaha menemukan di mana kamarnya. Nah, Myung yang kesadarannya hanya tinggal beberapa, akhirnya setelah masuk kamar, Myung tidak sadar jika sudah ada pria di tempat tidurnya. Nona Kim dengan pakaian super seksi kini mulai bergerak. Dia mencari kamar Ligun. Nona Kim bingung mendapati dua kamar dengan nomor 2006. Keduanya pun sama-sama terkunci. Ligun pun mulai bergerak. Dia mendapati ada sosok di sampingnya. Ligun pun mengira itu Sera. Ligun pun membelai pundak Sera mesra. Dia bahkan memeluk wanita yang kini tengah tidur seranjang dengannya. Obat itu benar-benar bekerja sesuai fungsinya. Mereka tak sadar dan mulai merasa saling membutuhkan. Tubuh dan hasrat mereka malam ini adalah sama. Ligun memeluk dan membelai mesra tubuh wanita ini. Sementara Myung yang mengira ini adalah tubuh Byun Ho juga melakukan hal yang sama. Sebuah imajinasi muncul. Nah, tampak Ligun dan Myung tengah menumbuk adonan untuk membuat kue beras bersama-sama dengan Alu. Nah, keesokan paginya, Myung sudah tak berbusana. Dia terbangun ketika sebuah tangan kekar memeluk tubuhnya. Myung terkejut, menyadari kalau dia tengah bersama pria saat ini. Apa benar semalam dia melakukan hubungan itu? Myung mencoba menjangkau kacamatanya agar dia lebih jelas melihat. Tapi
Gerakan tangannya yang tiba-tiba itu membuat pria di sampingnya ini menahan tangannya dan kembali memeluk erat dirinya. Myung merasa suara Byun-ho aneh, tapi Myung menepisnya. Mungkin suara Byun-ho saat sedang bangun tidur memang seperti itu. Myung kembali tersenyum malu, mengetahui kalau punggungnya menempel pada badan Byun-ho, dan dia baru tahu bahwa dada Byun-ho kekar juga. Lee-gun membalikan tubuh Myung dan tetap mendekapnya. Nah, Lee-gun mengira wanita yang dipeluknya adalah Sera. Berkata maaf karena dia malah tertidur. Myung yang juga mengira lelaki ini adalah Byun-ho menjawab kalau dialah yang salah datang terlambat. Kapan kau datang? Tanya Lee-gun. Kita kan datang bersama, jawab Myung. Lee-gun merasa aneh dan membuka matanya. Dia kemudian melepas dekapannya dan melihat dengan jelas wajah wanita yang dia kira Sera. Myung juga akhirnya menatap pria yang dia kira Byun-ho. Sedetik, 2 detik mereka hanya saling menatap. Tapi setelah itu Myung tersadar dan langsung menjerit. Myung bangkit sambil menarik selimut menutupi tubuhnya. Selimut yang ditarik Myung terlalu banyak ke arahnya, membuat bagian milik Lee-gun terlihat jelas dan membuat Myung kaget. Lee-gun juga kaget karena barang berharganya dilihat Myung. Myung langsung menyembunyikan wajahnya di balik selimut. Sementara Lee-gun mengambil bantal untuk menutupi kejantanannya. Presdir Park datang dengan temannya dan sudah siap menyorot wajah Lee-gun dengan kamera. Dia mengabadikan momen ini untuk skandal heboh yang akan segera terbit dan menggemparkan dunia. Lee-gun gak bisa berkutik karena dia sedang telanjang saat ini. Teman Presdir Park berkata kalau dia akan memperkenalkan wanita tercantik di Pulau Yuwol. Wanita bernama Nona Kim langsung menarik selimut Myung. Setelah melihat siapa wanita di balik selimut, Presdir Park, temannya, dan Myung sama-sama terkejut. Ternyata teman Presdir Park adalah kakak ipar Myung. Myung memilih kabur ke kamar mandi dan mengunci diri di sana. Lee-gun dan Myung menggunakan pakaian mereka masing-masing. Lee-gun ingin membuat perhitungan dengan Myung. Sementara Myung sangat bingung kenapa semua jadi seperti ini. Lee-gun bahkan menuduh Myung melakukan hal yang buruk pada Sera, kekasihnya. Myung yang masih ada di dalam kamar mandi menjawab jujur kalau dia nggak kenal siapa Sera. Myung juga bersikeras kalau ini adalah kamarnya, sementara Lee-gun berkata bukan. Myung akhirnya sadar kalau dialah yang salah masuk kamar. Tapi bagaimana bisa dia salah masuk kamar? Myung akhirnya mengalah dan memilih keluar. Presdir Park dan rekannya tengah bersembunyi. Tiba-tiba ada SMS dari Nona Kim yang mengatakan kalau kamar 2009 itu telah menghilang. Nah, Presdir Park dan temannya heran, lalu berkata, bagaimana mungkin kamar bisa menghilang? Di tempat lain, Dirtak menyampaikan pada Lee-gun tentang kepergian Sera ke New York. Dirtak meminta maaf karena seharusnya dia mengawasi Sera dengan lebih baik, sehingga nggak kecolongan seperti ini. Lee-gun kecewa mendengar berita itu. Manajer hotel datang dan menjelaskan pada Lee-gun kalau Myung benar-benar tamu di hotel ini dan menginap di kamar nomor 2006. Lee-gun masih nggak percaya. Kini mereka tengah berdiri di kamar yang memiliki nomor yang sama, nomor 2006. Lee-gun sadar dia sudah menuduh Myung berbohong padanya. Nah,